dari awalnya dalam renstra dan kajian Asrena telah mencantumkan merek helikopter AW101 sehingga tidak mungkin mencari merek yang lain. Selain itu, dalam satu rapat ASNAU, Masda Suprianto Basuki pernah marah kepada saksi. Ini kan dibacakan Ya. Maka ada yang dibacakan, ada yang tidak dibacakan. Ya. Karena itu kami keberatan karena ada yang tidak dibacakan. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Demikian, silakan dibacakan keterangan saksi Ignatius Triyandono ya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Izin membacakan keterangan saksi Ignatius Triyandono. Izin langsung ke BAP hari Rabu 16 Agustus tahun 2017 atas nama Ignatius Triyandono, tempat lahir Bandung, tanggal lahir 1 Agustus 1966, laki-laki Indonesia, tempat tinggal Jalan Setra Duta Hegar, Bandung, Jawa Barat, agama Katolik, pekerjaan Komandan Komando Pemeliharaan Material TNI AU, pendidikan terakhir S1. Mohon izin langsung ke nomor 9 Yang Mulia. Ya, silakan. Atas pertanyaan penyidik, saksi memberikan jawaban 9.A. Pengguna anggaran adalah Menteri Pertahanan Saudara Riami Satria Kudu. B. Kuasa pengguna anggaran dalam pengadaan heli Agusta Wislam 101 tahun 2016 di TNI AU adalah Kaso yang dijabat oleh Marsikal TNI Agus Supriyatna, sekarang Purnawirawan. C. PPK dijabat oleh Marsma TNI Fahri Adami selaku Kepala Dinas Pengadaan TNI AU, Kadis Adau. BAP nomor 10, sumber dana pembelian alutsista heli Agusta Wislan 101 tahun 2016 di TNI AU adalah dari APBN DIPA TNI tahun 2016. Nomor BAP 11, peraturan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah khususnya pengadaan alutsista helikopter Agusta Wislan 101 tahun 2016 di TNI AU adalah Perpres nomor 70 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Mohon izin. Ya, silakan. Setelah koordinasi dengan rekan JPU untuk kembali ke nomor 6 dulu Yang Mulia, mohon izin. Kenapa? Ke nomor 6 dulu Yang Mulia, tadi langsung nomor 9. Ya. Nomor 6, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kadis Aero AU, Mabes AU dan yang pertama adalah saksi selaku Kadis Aero AU mempunyai tugas berdasarkan buku prosedur dan hubungan kerja Dis Aero AU dengan disahkan keputusan Kasau nomor Cap garing 337 garing RW 3 garing 2017 tanggal 31 Maret 2017, yaitu bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan dan dukungan logistik dalam lingkup penyiapan material alutsista, pesawat terbang beserta komponennya, senjata udara, darat dan amunisi, sarana bantuan serta pembinaan profesi personal teknik dalam rangka mendukung kegiatan operasi dan latihan.
Nomor 7, dapat saksi jelaskan bahwa dalam proses kegiatan pengadaan helikopter AW101 angkut tersebut, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat di TNI AU adalah sebagai berikut. 1. Asrena AU Masda TNI Suprianto Basuki bertugas bertanggung jawab sebagai pengendali kegiatan. A. Mengendalikan alokasi pagu anggaran yang tertuang dalam DIPA TNI AU dan dalam rincian kegiatan belanja modal tahun 2016, khususnya dalam pengadaan helikopter AW101 angkut tentang penggunaan anggaran tersebut untuk pengadaan helikopter AW101 angkut sesuai dengan uraian kegiatan. B. Mengendalikan satuan dis Aero AU mulai dari penyusunan renlat giat, usul pesanan di dalamnya terdapat spesifikasi teknis dan dugaan harga untuk kepentingan proses pengadaan kontrak oleh Disada AU. C. Mengawasi progres atau pengembangan perakitan assembling pesawat helikopter AW101 diangkut di pabrikan sampai dengan pengiriman dan penerimaan pesawat helikopter AW101 angkut oleh Mabes AU. D. Mengendalikan sisa anggaran jika ada karena selisih pagu anggaran dengan nilai kontrak. E. Oleh karena dalam pengadaan helikopter AW101 angkut terdapat selisih anggaran, maka pengendalian sisa anggaran oleh Asrena AU atas laporan dari Kadis Ada AU Mas TNI Ferry Adami tentang adanya sisa anggaran kepada Kadis Aero AU, saksi sendiri. Kemudian saksi meminta izin kepada Asrena AU dengan surat nomor B/2576 garis datar 03/04/07 garis miring dis Aero AU tanggal 4 November 2016 tentang permohonan persetujuan penggunaan sisa lelang tahap 5 tahun anggaran 2016 nilainya sebesar 3.600 juta rupiah. Selanjutnya Kadis Aero AU saksi sendiri membuat usul pesanan nomor 70/AW 101 garis datar 2 garis miring A I garis miring MDL garis datar M garis miring Romawi 11 garis miring 2016 garis miring dis Aero AU tanggal 10 November 2016 tentang pengadaan komponen helikopter AW101 tujukan kepada Kadis Adau Mas TNI Ferry Adami. Oleh karena tidak ada peserta lelang, kemudian UP dikembalikan kepada Kadis Aero AU dengan surat nomor B garis miring 23562 garis datar 09 garis miring 21 garis miring 2118 garis miring dis Adau tanggal 16 Desember 2016 tentang pembatalan usul pesanan nomor 70 garis miring AW101 garis datar 2 garis miring AI garis miring MDL garis datar M garis miring Romawi 11 garis miring 2016 garis miring dis Aero AU. F. Setelah ada pengembalian UP tersebut, maka saksi melaporkan kepada Asrena AU selaku pengendali anggaran dengan membuat surat nomor B garis miring 3014 garis datar 09 garis miring 20 garis miring 06 garis miring dis Aero AU tanggal 20 Desember 2016 tentang pembatalan UP nomor 70 helikopter angkut AW101 dengan permohonan agar anggaran sisa tersebut dikembalikan ke kas negara. G. Mengenai sisa uang secara fisik sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahuinya. 2. Aslok Kasau Masda TNI Nurullah bertugas bertanggung jawab sebagai pengawas kegiatan dan Kadis Aero AU saksi sendiri bertugas berfungsi sebagai kepala pelaksana kegiatan. A. Mengawasi alokasi pagu anggaran yang tertuang dalam DIPA TNI AU dan dalam rincian kegiatan belanja modal tahun 2016 khususnya dalam pengadaan helikopter AW101 angkut tentang penggunaan anggaran tersebut untuk pengadaan helikopter AW101 angkut sesuai dengan uraian kegiatan. B. Mengawasi Kadis Aero AU dalam penyusun renlan giat bin item dis Aero AU. Kadis Aero AU melaporkan kepada Aslok Kasau dan Asrena AU berdasarkan surat nomor renlan giat garing 148 garing Romawi 4 garing 2016 garing dis Aero AU tanggal 25 April 2016. Selanjutnya Aslok Kasau membuat surat perintah pengadaan kepada Kadis Adau, kemudian mengawasi Kadis Adau dalam membentuk panitia pengadaan garis miring ULP. Selanjutnya memulai proses pengadaan atau lelang sampai dengan barang diterima oleh TNI AU setelah koordinasi dengan Mabes TNI AU, dalam hal ini dengan Paban 6 Slok Mabes TNI per surat dan bea cukai dalam rangka meneruskan permohonan pembebasan bea masuk SP2. C. Mengawasi progres atau perkembangan perakitan assembling pesawat helikopter AW101 angkut di pabrikan sampai dengan pengiriman dan penerimaan pesawat helikopter AW101 angkut oleh Mabes AU. Nomor 8, BAP nomor 8, 8.1 Jabatan saksi ketika adanya pengadaan helikopter AW101 di lingkungan TNI AU adalah sebagai Kadis Aero AU selaku pembina item pesawat. 2. Peran saksi dalam pengadaan helikopter AW101 di lingkungan TNI AU adalah bertanggung jawab menyusun dan membuat usul pesanan dengan dibantu oleh Kasi SA 330 garing AW101 yang dijabat oleh Letkol Tek Iqbal Mas Putra dan oleh Kasubdis Heli yang dijabat oleh Kolonel Tek Agus Kamal dan oleh Sisdis Aero yang dijabat oleh Kolonel Tek Dento Priyono sekarang menjabat sebagai Kadis Aero AU.
3. Keterlibatan saksi dalam pengadaan tersebut sesuai dengan tugas saksi sebagai Kadis Aero bermula dari adanya Perkasau nomor 2 tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang program kerja dan anggaran Kota Mabes AU tahun anggaran 2016 DIPA dan Perkasau nomor 32 tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang perubahan atas program kerja dan anggaran Kota Mabes AU tahun anggaran 2016 revisi DIPA. Isinya tentang rincian kegiatan belanja modal tahun 2016 untuk Satker Dis Aero AU dengan kode Satker 012.24.01.28 yang memuat pengadaan helikopter satu paket dengan nilai 742 miliar 500 juta rupiah. Berdasarkan rincian kegiatan belanja modal tersebut, saksi selaku Kadis Aero AU kemudian membuat usul pesanan UP nomor 54/AW101 garis datar 1 garis miring AI garis datar MDL garis datar M garis miring Romawi 4 garis miring 2016 garis miring Dis Aero AU tanggal 29 April 2016 berisi sebagai berikut. Untuk tabel mohon izin dianggap dibacakan yang mulia. Ya. 4. Isi dari usul pesanan UP di atas saksi kirimkan kepada Kadisma Tau untuk mengecek keberadaan barang di gudang. Apabila barang tidak ada, dilanjutkan proses Asrena AU, Aslok AU mengeluarkan surat perintah pengadaan selanjutnya ke Kadis Adau. 5. Yang menjadi acuan dasar dalam menyusun UP adalah spesifikasi teknis dari Aslok Masda TNI Nurullah dan nilai anggaran dalam DIPA. Dalam spesifikasi teknis menyebutkan bahwa yang dibutuhkan adalah helikopter penumpang dengan 3 engine yang sepengetahuan saksi hanya dimiliki oleh AW101. 6. Setelah UP siap maka menunggu pencabutan tanda bintang atau persetujuan dari Kementerian Keuangan RI berdasarkan surat Asren AU yang ditandatangani oleh Masda TNI Suprianto Basuki nomor B garis miring 856 garis datar 18 garis miring 03 garis miring 32 garis miring Serena AU tanggal 30 Juni 2016 tentang persetujuan pelepasan tanda bintang pengadaan helikopter tahun anggaran 2016 yang menerangkan bahwa revisi DIPA yang diajukan TNI AU terkait pelepasan tanda blokir pengadaan helikopter tahun anggaran 2016 sebesar 742 miliar 500 juta rupiah sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan RI dan agar Kadis Aero AU segera melaksanakan proses pengadaan selanjutnya. 7. Pada bulan Januari 2016 dalam Perkasau nomor 2 tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang program kerja dan anggaran Kota Mabes AU tahun anggaran 2016 DIPA pada rincian kegiatan belanja modal tahun anggaran 2016 masih tercantum pengadaan helikopter VVIP. 8. Setelah DIPA keluar ada penolakan dari Presiden mengenai pengadaan helikopter VVIP. 9. Dari bulan Januari sampai April dilakukan proses perubahan DIPA terkait pengadaan helikopter TNI AU dari helikopter VVIP menjadi helikopter angkut. 10. Pada bulan Juni 2016 DPR RI menyetujui perubahan dari helikopter VVIP menjadi helikopter angkut dan tanda bintang sudah dicabut. 11. Terbit Perkasa nomor 32 tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang perubahan atas program kerja dan anggaran Kota Mabes AU dan anggaran 2016 revisi DIPA mencantumkan pengadaan helikopter angkut satu paket dengan nilai 742 miliar 500 juta rupiah. Mohon izin lanjut ke nomor 12. BAP nomor 12. Kronologis proses pengadaan helikopter VVIP menjadi helikopter angkut di lingkungan TNI AU dapat saksi jelaskan sebagai berikut. 1. Pada saat saksi bertugas di Dis Aero AU dengan jabatan SES di Dis Aero AU, saksi pernah mengetahui tentang adanya rencana pengadaan helikopter AW dengan tipe VVIP. Masih dalam kajian pengadaan hal ini yang paling mengetahui adalah Asrena AU dan staf pada saat itu Asrena AU dijabat oleh Masda Muhammad Syafi'i, sekarang sudah almarhum. Pejabat Wa Asrena adalah Masma TNI Suprianto Basuki, kemudian berpangkat Masda dan menggantikan Masda TNI Suprianto Basuki sebagai Asrena AU. Pada sekira antara bulan November sampai dengan Desember 2015 dilaksanakan rapat di Dis Adau yang didampingi oleh Ses Dis Adau Kolonel Kal Dipo I Sasongko yang diikuti oleh personil dari Dis Adau yaitu Letkol Kal Beni Prabowo, Kolonel Tek Edi Supriyono, Kolonel Kal Nur Surahman. Dari Dis Aero adalah saksi sendiri Kolonel Kal Agus Kamal, Kasubdis Pesheli Letkol Tek Dedi Cahyadi, Letkol Tek Jarod K Progar dan yang lainnya saksi lupa.
Pada rapat tersebut dibicarakan tentang tahapan pengadaan dengan dasar pengadaan. Atas rencana pengadaan helikopter tipe VVIP tersebut, saksi mengatakan pengadaan helikopter VVIP ini tidak bisa dilaksanakan. Kemudian Letkol Kal Beni Prabowo menunjukkan surat perintah Kepala Staf TNI AU dengan mengatakan ini adalah surat perintah dari Kasau untuk melaksanakan pengadaan helikopter AW tipe VVIP dengan baik dan benar. 2. Pada bulan Oktober 2015, Dis Aero AU membuat usul pesanan UP helikopter AW tipe VVIP dengan nomor 10/AW101/AI MDL/M Romawi 10/2015 Dis Aero AU tanggal 28 Oktober 2015. UP tersebut dibuat oleh Kadis Adau sebagai dasar membuat kontrak. Namun demikian, oleh karena pengadaan helikopter AW101 tipe VVIP banyak dibicarakan di media massa, kemudian Presiden Jokowi menolak untuk mengadakan helikopter AW tipe VVIP tersebut. Pada tanggal 4 Januari 2016 terbit Perkasau nomor 2 tahun 2016 tentang program kerja dan anggaran Kota Mabes AU tahun anggaran 2016 dan terdapat rincian kegiatan belanja modal pengadaan helikopter AW101 VVIP. Selanjutnya, oleh karena adanya berita penolakan oleh Presiden tersebut, kemudian Kadis Adau Masma TNI HB Hendi Haryoko mengembalikan atau membatalkan usul pesanan tersebut di atas kepada Kadis Aero Masma TNI Amrunullah dengan surat nomor B/6259 Romawi 4 2016 tanggal 12 April 2016. 3. Pada sekira bulan Januari 2016 dilaksanakan rapat di Srena AU dipimpin oleh Asrena AU Masda TNI Supriyanto Basuki yang dihadiri oleh saksi Sesdi Aero AU Kolonel Tek Dento Priyono, Kasubdis Pes Heli Kolonel Tek Agus Kamal dan Kasi SA Garing AW Letkol Tek Iqbal Mas Putra dan lainnya saksi tidak ingat dari staf terkait. Pada rapat tersebut dibicarakan mengenai pengadaan tentang perubahan tipe helikopter dari helikopter AW101 VVIP menjadi tipe angkut berat. Selanjutnya tentang surat menyurat perubahan pengadaan helikopter AW101 tipe VVIP ke helikopter AW angkut berat ke komando atas menjadi tanggung jawab Asren AU dan staf. Selanjutnya saksi membuat usul pesanan UP nomor 54/AW101/1/AI MDL/M Romawi 4/2016 Dis Aero AU tanggal 29 April 2016 seperti keterangan saksi nomor 9 huruf C tersebut di atas. Yang membantu menyusun UP adalah Kolonel Tek Agus Kamal dan Kasih Pes Heli Letkol Tek Iqbal Mas Putra. Setelah dikoreksi oleh Sesdis Aero Kolonel Tek Dento Priyono, kemudian saksi tanda tangani di Rumah Sakit RSAU, saksi sedang dirawat inap karena sakit. Surat tersebut diantar oleh PNS Dodi Hermawan. Namun demikian, karena belum ada keputusan otorisasi atau SKUP dan pelepasan tanda blokir menurut saksi, sekalipun UP saksi kirimkan kepada Kadis Adau, tetap belum dapat diproses pengadaannya. Oleh karena itu, UP yang sudah saksi tanda tangannya belum saksi kirimkan kemana-mana sambil menunggu kelengkapan tersebut di atas garis dalam kurung SKUP dan pelepasan tanda bintang. Namun surat UP tersebut sambil saksi perintahkan untuk ditandatangani oleh Kadis Matau ditandatangani pada tanggal 3 Mei 2016. 4. Pada tanggal 24 Juni 2016, Asrena AU mengumpulkan pejabat pengadaan dan bin item terkait di ruang rapat Asrena AU dipimpin oleh Asrena AU Masda TNI Supriyanto Basuki dan Aslok AU Masda TNI Nurullah. Pada pertemuannya hadir adalah sebagai berikut. Pertemuan dipimpin oleh Asrena AU Masda TNI Supriyanto Basuki. Peserta yang hadir: A. Wa Asrena AU Masma TNI Arif Mustafa, B. Kadis Adau Masma TNI Fahri Adami, C. Kadis Matau Masma TNI Sukendro Basuki, D. Kadis Aero AU Masma TNI Ignatius Triandono saksi sendiri, E. Sesdis Adau Kolonel Kalf F. Teguh Santosa, F. Sesdi Aero Kolonel Tek Dento Priyono, G. Kasubdis Pes Heli Kolonel Tek Agus Kamal, H. Kasubdis Aero Kolonel Tek Edi Supriyono, I. Kasubdis Bindalada Kolonel Kal Nur Surahman, C. Kasubdis Matpes Bang Kolonel Kal Ismail Manan, K. Kadis Ada Peslat Heli Letkol Kal Beni Prabowo, I. Kasibel Garing EC 120 Letkol Tek M Iqbal MP. Isi atau hasil dari pertemuan atau penekanan tersebut yang saksi ingat antara lain: A.
Asrena AU menekankan bahwa proses pengadaan pesawat AW101 angkut itu abnormal karena pengadaan tersebut sudah menjadi kebijakan pimpinan TNI AU garis dalam kurung Kasau, maka Asrena AU memerintahkan agar yang hadir harus meneruskan proses pengadaannya. B. Berdasarkan penjelasan Asrena AU tersebut, Kadis Aero menjelaskan bahwa terlambatnya penyusunan UP terkendala sulitnya mencari referensi harga, termasuk merubah spesifikasi teknis helikopter AW101 VVIP ke helikopter AW101 angkut. Itulah memakan waktu lama sehingga UP terlambat disusun. C. Atas penjelasan Kadis Aero tersebut, maka Asrena AU menjawab kalau boleh UP saya tanda tangani, akan saya tanda tangani. D. Proses pencabutan tanda bintang harus ditempuh melalui jalur politik. E. Helikopter yang akan kita terima adalah helikopter dengan spesifikasi teknis VVIP. Namun karena sesuai kontrak adalah helikopter angkut, maka spesifikasi teknis dalam UP harus dikemas sebagai helikopter angkut. F. Setelah helikopter datang dan selesai diperiksa auditor, heli akan dirubah menjadi VVIP. G. Asrena AU menekankan kepada pejabat terkait agar tidak mempermasalahkan lagi harga pesawat dimaksud dalam kurung harga yang ditawarkan oleh saudara Irfan Kurnia Saleh. H. Asrena AU bersama Asloka AU menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan proses pengadaan helikopter ini dan menyampaikan supaya para peserta yang hadir tidak perlu khawatir dalam memproses kontrak. I. Penekanan Asloka AU pada pertemuan tersebut antara lain: J. Panitia pengadaan bekerja semaksimal mungkin untuk menjalankan dan mengamankan proses kontrak. K. Ucapan terima kasih kepada panitia pengadaan yang telah bekerja ekstra dalam menjalankan kontrak. L. Semoga depan tidak ada hambatan di dalam proses pengadaan ini. 5. Setelah adanya pertemuan tanggal 24 Juni 2016 tersebut, saksi selaku Kadis Aero mengirimkan UP kepada Kadis Adau sesuai buku ekspedisi Dis Aeroa UP dikirimkan pada tanggal 10 Mei 2016. Sekalipun belum ada kelengkapan SKUP dan surat pelepasan tanda bintang karena sudah menjadi kebijakan pimpinan, kemudian UP saya saksi kirimkan. Setelah adanya surat Asrena AU yang ditangani oleh Masda TNI Suprianto Basuki nomor B-856-18 Asrena AU tanggal 30 Juni 2016 tentang persetujuan pelepasan tanda bintang pengadaan helikopter tahun anggaran 2016 dan SKUP turun nomor KOP _0784 _AL_0155 _SRA _0611 MDL _07 tanggal 18 Juli 2016 semuanya saksi kirimkan kepada Kadis Adau untuk kelengkapan pengadaan helikopter AW101 angkut. Nomor BAP 13. Saksi pernah memerintahkan Letkol Tek Iqbal Mas Putra untuk mencari referensi spesifikasi teknis dan perkiraan dugaan harga helikopter AW101 angkut melalui internet namun tidak mendapatkannya. Pada sisi lain, Asrena AU Masda Suprianto Basuki memerintahkan untuk segera dilaksanakan proses pengadaan dan bulan Desember kegiatan harus sudah selesai. Maka saksi mengambil jalan keluar menyetujui referensi quotation penawaran harga dari pabrikan yang dibawa dan diberikan oleh saudara Irfan Kurnia Saleh, Direktur PT Diratama Jaya Mandiri. Karena tugas kasih pes heli harus mencari spektek dan harganya, maka Letkol Tek Iqbal Mas Putra sebagai kasih pes heli menghubungi saudara Irfan Kurnia Saleh untuk meminta quotation note. Di samping itu, pada rapat-rapat pada tahun 2015 memang pengadaan helikopter AW101 VIP dan helikopter AW101 diangkut sudah diarahkan mitra pengadaannya adalah saudara Irfan Kurnia Saleh. Hal tersebut dapat dilihat karena pertama, dari awal yang melakukan presentasi produk hanya saudara Irfan Kurnia Saleh, dan kedua, dalam DIPA 4 Januari 2016 sudah menyebutkan merek pengadaan AW101. Saksi membuat UP dengan spesifikasi teknis dan dugaan harga sebagaimana tersebut di atas dengan merujuk pada quotation note saudara Irfan Kurnia Saleh, karena memang saksi melihat dari awalnya dalam renstra dan kajian Asrena telah mencantumkan merek helikopter AW101 sehingga tidak mungkin mencari merek yang lain. Selain itu, dalam satu rapat Asrena Masda Suprianto Basuki pernah marah kepada saksi karena saksi belum juga menyelesaikan usul pesanan dan harga dugaan karena saksi masih mencari pembanding dan mengumpulkan data-data teknis dan harga. Waktu itu di hadapan peserta rapat Asrena Masda Suprianto Basuki mengatakan, apabila saya bisa buat sendiri ini, saya akan buat sendiri.
Dari situ saksi berpikir bahwa buat apa saksi mencari bahan, referensi dan pembanding apabila spek teks sudah dikunci pada suatu produk tertentu dalam Renstra dan kajian ASNAU, bahkan dalam Renstra dan kajian ASNAU sudah jelas-jelas menyebut AW101, sehingga saksi tidak berpikir panjang untuk kemudian menandatangani draft UP yang dibuat oleh Letkol Iqbal Mas Putra yang diparaf oleh Kolonel Agus Kamal dan dikoreksi oleh Sesdis Aero Dento Priyono. 14. Yang saksi ingat pada sekira bulan Oktober atau November dilaksanakan rapat di ruang rapat di Adau dipimpin oleh Kolonel Kal Dipo Isa Songko dengan peserta rapat dari staf Srena antara lain Wasrenau Masma TNI Arif Mustafa, Kolonel PNB Ilianto dari Dis Aero saksi sendiri, mewakili Kadis Aero Masma TNI Amrullah, Kasubdis Heli Kolonel Tek Agus Kamal, Letkol Tek Dedi Cahyadi, dari Dis Adau Kolonel Dipo Isa Songko, Kolonel Kal Nul Surahman, Kolonel Tek Edi Supriyono, Letkol Kal Beni Prabowo, mengenai hal-hal yang dibicarakan percakapannya dalam rapat tersebut yang saksi ingat adalah sebagai berikut. 1. Kolonel Dipo Sasongko, mitra pengadaan helikopter AW101 VVIP adalah PT Dirya Tama Jaya Mandiri. 2. Kolonel Tek I Triandono, anggarannya dari mana? 3. Masma TNI Arif Mustafa, ini ada dukungan anggaran dari Sekretariat Negara. 4. Kolonel Tek I Triandono, tidak bisa, ini harus masuk DIPA. 5. Masma TNI Arif Mustafa, nanti tahun depan anggarannya masuk DIPA. 6. Kolonel Tek I Triandono, apakah tidak bentrok dengan Kemhan karena beli pesawat pengadaannya harus melalui Kemhan? Hal tersebut saksi katakan dengan maksud bahwa pengadaan helikopter AW101 VVIP tidak bisa dilaksanakan oleh UU TNI AU. Maksud saksi menanyakan apakah tidak bentrok dengan Kemhan karena beli pesawat pengadaannya harus melalui Kemhan adalah karena sesuai dengan pasal 48 ayat 1 Permenhan RI nomor 17 tahun 2014 tentang pelaksanaan pengadaan alutsista di lingkungan Kemenhan dan TNI dijelaskan bahwa pengadaan dengan pagu di atas 100 miliar untuk pengadaan yang berasal dari dana anggaran dipusatkan PLN, PDN, artinya pembiayaan melalui APBN, penetapan pemenang oleh Menhan selaku PA. Setelah melalui evaluasi pengadaan, namun peserta rapat yang lainnya dalam hal ini Letkol Kal Beni Prabowo dari Disado menunjukkan surat pernyataan kasau yang berisi dalam rangka pengadaan helikopter AW101 VVIP yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2016 dilaksanakan oleh UU TNI AU. Surat pernyataan tanggal 4 November 2015 dan ditandatangani oleh kasau Marsikal TNI Agus Supriyatna diberikan materai 6.000 dan ditandatangani dicap stempel Komando Kepala Staf TNI AU. Hal tersebut mendasari pada pasal 48 ayat 2 Permenhan RI nomor 17 tahun 2014 tentang pelaksanaan pengadaan alutsista di lingkungan Kemenhan dan TNI yang menjelaskan bahwa pengadaan dengan pagu di atas 100 miliar untuk pengadaan yang berasal dari dana anggaran devisa dan rupiah murni, penetapan pemenang oleh KPA sesuai perlimpahan wewenang melalui DIPA_KOM. Setelah saksi mengatakan hal tersebut di atas, kemudian Letkol Kal Beni Prabowo dengan mengangkat tangan dengan menunjukkan surat pernyataan sambil berkata, ini ada surat pernyataan dari kasau bahwa pengadaan helikopter AW101 VVIP dilaksanakan oleh unit organisasi TNI AU. Setelah ditunjukkan surat pernyataan kasau tersebut, kemudian rapat selesai dan saksi itu sudah tidak lagi ikut rapat lagi, baru mengikuti pertemuan lagi pada tanggal 24 Juni 2016 tersebut di atas. BAP nomor 15. Sejak saksi menjabat sebagai Sisdis Aero sampai dengan menjabat Kadis Aero sejak tanggal 2015 sampai tanggal 2016 tidak pernah mendengar dan melihat adanya RKAKL, rencana kegiatan kerja anggaran kementerian dan lembaga helikopter AW, baik itu tipe VVIP maupun angkut. Namun mengenai adanya anggaran pengadaan helikopter AW101 angkut dalam DIPA TNI AU tahun 2016, saksi tidak mengetahui hal itu dan dapat ditanyakan kepada Srena AU yang berkepentingan staf perencana kegiatan lingkungan TNI AU. Nomor 16, ada anggota Dis Aero AU yang ditunjuk menjadi anggota ULP dalam pengadaan helikopter AW101 angkut tahun 2016, yaitu Kolonel Tek Dinto Priyono jabatan anggota ULP, Kolonel Tek Agus Kamal sebagai anggota ULP, Letkol Tek Jarod Sudarwanto, Letkol Tek Iqbal Mas Putra.
Semua personil yang masuk dalam keanggotaan ULP tersebut seluruhnya aktif karena sering melakukan rapat di ULP. Anggota ULP dari Disaero AU tersebut pada saat pelaksanaan pengadaannya sebelum kontrak tidak pernah melaporkan proses lelangnya. Namun setelah terjadi kontrak, Letkol Tek Jarod Sudarwanto melaporkan adanya berlakunya kontrak AW101 angkut berupa penerimaan buku kontrak dari Disadau yang dikirimkan kepada Kadis Aero saksi sendiri dan dicatat dalam buku ekspedisi Disaero pada tanggal 5 September 2015. Nomor 18, mengenai pengadaan helikopter AW101 angkut ini, pelaksanaan atau mekanismenya dilaksanakan sesuai atau tidak sesuai dengan mekanismenya semana diatur dalam Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan Permenhan RI nomor 17 tahun 2015 tentang pelaksanaan pengadaan alutsista di lingkungan Kemenhan dan TNI. Saksi tidak mengetahui. Namun saksi pernah mendengar bahwa pengadaan helikopter AW101 angkut itu abnormal sebagaimana keterangan saksi di atas nomor 13 mengenai pengarahan Asrena AU saat pertemuan tanggal 24 Juni 2016 di ruang rapat Srena AU. Asrena AU menjelaskan bahwa proses pengadaan pesawat AW101 angkut ini abnormal karena pengadaan tersebut sudah menjadi kebijakan pimpinan TNI AU dalam kurung Kasau, maka Asrena AU memerintahkan agar yang hadir harus meneruskan proses pengadaannya. Nomor BAP 19 pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2016 bahwa Kasau Marsikal TNI Agus Supriyatna pernah mengumpulkan staf, para asisten dan para kadis termasuk saksi untuk rapat staf dilaksanakan di ruang kerja Kasau. Ketika itu Kasau menyampaikan keinginannya bahwa pesawat helikopter AW101 VVIP bisa ditampilkan pada peringatan HUT TNI AU ke-70 di Lanut Halim Perdana Kusuma. Untuk pengadaan helikopter AW101 angkut, Kasau memberikan arahan kepada Asrena AU, Masda TNI Supriyanto Basuki, Kadis Aero saksi sendiri dan Kadis Ado Marsma TNI Fahri Adami. Pengarahan dilaksanakan pada hari tanggal lupa pada sekira bulan Juni 2016 atau sebelum ditandatangannya kontrak di ruang kerja Kasau. Ketika itu Kasau menanyakan tentang perkembangan pengadaan helikopter AW101 angkut dan dijawab oleh Asrena AU dengan menjelaskan pengadaannya masih dalam proses. Sedangkan Kadis Ado Marsma TNI Fahri Adami menjelaskan perkembangan tahapan pengadaan dan sudah mau proses kontrak. Sedangkan saksi tidak ditanyakan apapun. Ketika mendengar jawaban tersebut, Kasau menjawab, "Iya sudah," dengan ekspresi marah. Kemudian saksi Masda Supriyanto Basuki dan Fahri Adami izin kembali dan keluar ruangan. Izin lanjut 21. Mengenai mekanisme yang sebenarnya dalam proses pengadaan helikopter AW101 angkut dapat saksi jelaskan sebagai berikut. 1. Asrena AU mengirimkan surat kepada Aslok AU meminta Aslok AU untuk menyusun spek-tek helikopter AW101 angkut dibantu oleh Paban 3 Aero AU. Kesatuan yang memerlukan satuan pengguna helikopter AW101 angkut dalam hal ini Lanut Atang Senjaya Bogor, Bin Item Dis Aero dan Diskomlek AU. Setelah tersusun spek-teknya, berita acara nomor BA garing 18 garing 10 garing 2015 garing Slok AU tanggal 26 Oktober 2015 tentang spek-tek helikopter VVIP dan lampirannya peserta penyusun dengan ketua tim Marsma TNI Haryoko SE dan kawan-kawan 12 orang. Peserta tim menandatangani daftar hadir tanggal 29 Oktober 2015 serta lampiran berita acara spek-tek tersebut pada 29 Oktober 2015. Selanjutnya dikirimkan kepada Asrena AU. Selanjutnya Asrena AU mengirimkan kepada Dirjen Renhan Kemhan RI untuk diusulkan menjadi kegiatan belanja modal melalui anggaran APBN. Setelah turun anggaran APBN dan anggaran masuk ke dalam DIPA TNI AU, kemudian Kasau menerbitkan perkasa yang ditandatangani oleh Asrena AU, yaitu Perkasa nomor 2 tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang program kerja dan anggaran Kota Mabes AU tahun anggaran 2016. 2. Berdasarkan surat Asrena AU kepada ASOP AU dan Aslok AU nomor B garing 504 garing 04 garing 2016 tanggal 12 April 2016 tentang permohonan revisi spek-tek helikopter angkut berat agar ASOPS Kasau merevisi OPSREK, artinya persyaratan operasional, dan agar Aslok Kasau menerbitkan spek-tek helikopter angkut berat menjadi angkut.
Selanjutnya Asops Kasau menerbitkan Opsrek helikopter angkut berdasarkan surat nomor B655-4/4/2016 tanggal 15 April 2016. Sedangkan Aslok Kasau menerbitkan Spektek helikopter angkut berdasarkan surat nomor B-591-4/2016 tanggal 22 April 2016. 3. Selanjutnya Asrena AU menerbitkan surat kepada Aslok Kasau dengan nomor B-543-18-03-32-SNAU tanggal 22 April 2016 tentang perubahan sasaran belanja modal satuan kerja Dis-Aero AU tahun anggaran 2016. Selanjutnya Dis-Aero AU menyiapkan usul pesanan UP pada tanggal 10 Mei 2016. UP dikirimkan kepada Kadis Adau dengan surat nomor 54-AW/101-AI-MDL-M/Romawi 4-4/2016 Dis-Aero AU. 4. Selanjutnya terbit Perkasa nomor 32 tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang perubahan atas program kerja dan anggaran Kotama Mabes AU tahun anggaran 2016. Isinya tentang rincian kegiatan belanja modal tahun 2016 untuk Satker Dis-Aero AU dan kode Satker 012.24.01.28 yang memuat pengadaan helikopter 1 paket dengan nilai 742 miliar 500 juta rupiah. Pengadaan belum dapat dilaksanakan kalau belum ada pelepasan tanda bintang atau tanda blokir pengadaan di Kementerian Keuangan RI dan SKUP. 5. Namun tentang spektek yang dijadikan dasar Dis-Aero AU dalam menyusun usul pesanan atau UP menggunakan spektek beserta harganya dalam nilai mata uang dolar Amerika sebesar 53,033,957,85 dolar Amerika dengan di kurs nilai tukar mata uang rupiah pada saat itu Rp14.000 yang diberikan oleh saudara Irfan Kurnia Saleh berupa quotation dari Finmekanika Helicopter Division tanpa uraian tembarang diberikan Letkol Tek Iqbal Mas Putra. Finmekanika adalah perusahaan dari Agusta Wislan. Lanjut nomor 23. Saksi mengetahui berapa nilai pagu kontrak Saksi mengetahui nilai pagu kontrak yaitu 742 miliar 500 juta rupiah. Yang menang dalam proses pengadaan tersebut adalah PT Diratama Jaya Mandiri dengan harga penawaran 738 miliar 900 juta rupiah. Nomor 25. Atas pertanyaan penyidik, pada keterangan saksi di atas bahwa saksi dalam membuat usulan pesanan berdasarkan quotation Finmekanika yang dibawa dan diserahkan oleh saudara Irfan Kurnia Saleh kepada Letkol Tek Iqbal Mas Putra, apakah hal tersebut diperbolehkan oleh peraturan pengadaan barang jasa pemerintah dan pelaksanaan pengadaan uji tadi lingkungan Kementerian dan TNI tersebut di atas? Jelaskan. Saksi menjawab, sebenarnya tidak diperbolehkan, namun saksi dan staf sudah berusaha untuk mencari referensi spektek dan harganya namun tidak didapatkan. Kemudian dihadapkan pada waktu yang mana pengadaan helikopter AW101 angkut harus sudah selesai pada akhir tahun 2016, maka saksi menyetujui draft usul pesanan UP yang disusun oleh Kasih Peshari Letkol Tek Iqbal Mas Putra seperti keterangan saksi tersebut di atas. Nomor 26. Menurut saksi Masma TNI Fahri Adami mengetahui bahwa spektek yang termuat dalam UP tersebut berasal dari saudara Irfan Kurnia Saleh, Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, karena di dalam panitia atau Pokja ULP tersebut ada anggota dari Dis-Aero AU yaitu Kolonel Tek Agus Kamal, Letkol Tek Iqbal Mas Putra dan Letkol Tek Jarod Sudarwanto. Dan dari Dis-Adau juga ada yang menjadi anggota ULP dan mereka semua ikut rapat dalam menentukan spektek. Maka setelah terjadinya pergantian pejabat Kadis Adau tersebut, menurut saksi Masma TNI Fahri Adami mengetahuinya dari laporan anggota ULP dan anggota Dis-Adau. Nomor 27. Perubahan spektek helikopter AW101 tipe VVIP ke tipe angkut dapat saksi jelaskan sebagai berikut. 1. Ketika Dis-Aero AU diminta oleh Asrena AU untuk segera menyusun UP, Asrena AU setiap bertemu dengan saksi selalu menanyakan tentang usul pesanan UP pengadaan helikopter AW101 angkut. Kemudian sekira bulan Maret 2016, Kolonel Tek Agus Kamal, Ses Dis-Aero Kolonel Top Dento Priyono pernah ditanya oleh Asrena AU tentang penyusunan UP tersebut. Mengingat seringnya ditanyakan tentang UP tersebut, kemudian pada hari dan tanggal saksi lupa. Pada sekira tanggal 18 April 2016,
Saksi melaksanakan rapat untuk menyusun spektek helikopter AW101 VVIP dan angkut untuk dilaporkan kepada Aslok Kasau. Selain itu, dasar pelaksanaan rapat tersebut adalah adanya surat Kadis Adau kepada Kadis Aero AU nomor B/6529 4/2016 tanggal 12 April 2016 tentang pembatalan UP nomor 10/AW/101/2015. Rapat tersebut terdapat daftar hadir dan hasil rapat dicatat atau ada notulen rapat. Yang hadir pada rapat tersebut yaitu 1. Mayor PNB Betia Lukman Kadis Op Skuadron 8 Lanut ATS Bogor sampai nomor 20 Kolonel Tek Agus Kamal Kasubdes Heli Disraeno Dis Aero AU. Mohon izin 2-19 dianggap dibacakan yang mulia. Kesimpulan rapat sesuai notulen rapat adalah sebagai berikut. 1. Melihat dan mendengarkan hasil dari diskusi di atas diputuskan untuk mengubah pengadaan helikopter VVIP menjadi helikopter angkut sehingga fungsinya dapat digunakan untuk angkut pasukan dan ambulan udara guna mendukung tugas TNI AU khususnya dan tugas TNI umumnya. 2. Sena AU segera membuat surat alih sasaran dari helikopter VVIP menjadi helikopter angkut, surat revisi obstek dan spektek. 3. SOPS AU segera menindaklanjuti permintaan revisi obstek dan Srena AU. 4. Dari dasar revisi spektek helikopter angkut yang disepakati rapat, Slok AU mengajukan spektek tersebut. Data spektek helikopter angkut dapat dilihat pada lampiran 2. 5. Dis Aero AU segera menyusun UP sesuai kebutuhan dalam rangka pengadaan helikopter angkut. 2. Hasil penyusunan spektek saksi laporkan kepada Aslok Kasau dengan surat nomor B/843/Romawi 4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang laporan rapat pembahasan revisi spektek helikopter angkut. Selanjutnya, Aslok Kasau menyusun spektek untuk dikirimkan kepada Asrena AU dan selanjutnya dikirimkan kepada Dirjen Renhan Kemhan RI seperti keterangan saksi pada pemeriksaan tanggal 25 Juli 2017. 3. Setelah rapat pada tanggal 18 April 2016, UP seperti ditanyakan terus oleh Asrena AU Masda Subtianto Basuki dan Aslok Kasau Masda Nurullah kepada saksi di dalam setiap bertemu dan cafe morning di Mabes AU, sehingga saksi berusaha untuk menyusun UP dengan memerintah Kasubdis Aero AU Kolonel Tek Agus Kamal dan Kasih Pes Heli Letkol Tek Iqbal Mas Putra untuk menyusun UP. Karena kesulitan mencari referensi termasuk spektek hasil rapat di Dis Aero AU tanggal 18 April 2016 tidak bisa didapatkan harganya, maka Letkol Tek Iqbal Mas Putra menelpon saudara Irfan Kurnia Saleh untuk meminta quotation dalam kurung penawaran harga dan spekteknya. Kemudian brosur quotation diantarkan oleh stafnya saudara Irfan Kurnia Saleh dalam kurung lupa namanya ke kantor Dis Aero AU dan diterima oleh Letkol Tek Iqbal Mas Putra. Nomor BAP 28, ia saksi mengetahui bahwa saudara Irfan Kurnia Saleh sebagai calon penyedia barang atau sebagai peserta lelang pengadaan helikopter AW101 angkut tahun anggaran 2016 di TNI AU. Hal tersebut saksi ketahui sejak saudara Irfan bersama saudara Lorenzo Pariani dari Venmekanika melakukan presentasi tentang helikopter AW101 VVIP di Dis Adau pada bulan Oktober atau November 2015. Dilaksanakan rapat di Dis Adau yang dipimpin oleh Kolonel Kal Dipo Isa Songko. Setelah presentasi itu tidak ada lagi presentasi dari pihak lain mengenai helikopter hubungannya dengan rencana pengadaan helikopter baik tipe VVIP maupun angkut di lingkungan Dis Aero AU dan Dis Adau AU. Dengan demikian, saudara Irfan Kurnia Saleh sebagai calon penyedia barang tunggal dalam pengadaan helikopter angkut AW101. 29. Saksi tidak pernah mendengar, mengetahui sendiri dan atau melihat, membaca adanya surat dari Panglima TNI Gatot Nurmantio tentang pembatalan rencana atau bahkan kontrak pembelian atau pengadaan alutsista helikopter Agusta Wislan 1 tahun anggaran 2016. Namun saksi pernah melihat kronologis pengadaan helikopter angkut AW101 yang memuat surat Panglima TNI nomor B/4091/Romawi 9/2016 tentang pembatalan kontrak. Surat tersebut ditujukan kepada Kasau. Izin nomor 31. Ia benar saksi mengetahui bahwa dugaan harga yang ada pada UP nomor 54
garing AW101 garing AI garing garis datar MDL garis datar M garis miring Romawi 4 garis miring 2016 garis miring Dis Air WAU yang Marsda kirimkan kepada Kadis Adau digunakan untuk menentukan harga perkiraan sendiri HPS dalam pengadaan helikopter Agustawis Lan 101 tahun 2016 di TNI AU tahun anggaran 2016. Hal tersebut saksi ketahui setelah Kadis Adau, dalam hal ini Mas TNI Fahri Adami, mengirimkan kontrak nomor KJB garing 300 garing 1192 garing DA garing RM garing 2016 garing AU, dan setelah saksi baca pagu anggarannya digunakan untuk membatasi penawaran harga paling tinggi sehingga HPS dalam pengadaan tersebut sebesar 739.746.815 rupiah 30 sen, dan demikian pula spekteknya juga digunakan. Nomor 32, untuk membuat satu unit helikopter jenis tipe angkut seperti spektek yang dipersyaratkan dalam kontrak dapat dirakit dalam garis miring assembling apabila dari 0 garis miring awal memerlukan waktu selama 1 sampai dengan 2 tahun. Nomor 34, saksi mengetahui pesawat helikopter AW101 angkut sudah datang ke Indonesia, namun secara resmi pekerjaannya belum diterima oleh TNI AU karena masih terdapat kekurangan pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga Komisi Pemeriksaan Material KPM tidak menerimanya. Kekurangan tersebut yaitu 12 item antara lain: 1. Ditemukan kursi sebanyak 24 kursi, seharusnya lebih kecil atau sama dengan 38, jadi kurang 14 kursi. 2. Kargo emergency on the starboard tidak ada. 3. First aid kit tidak ada. 4. Stretcher tandu tidak ada. 5. Tail rotor bed lock tidak ada. 6. Jacking bolt joint tidak ada. 7. Data swing kompas tidak ada. 8. Riwayat jam terbang tidak lengkap. 9. Digital map untuk Asia Tenggara belum diinstal. 10. Tidak ditemukan tag SN dan PN pada pesawat dalam kurung nameplate. 11. Logbook engine tidak memiliki riwayat. 12. Dokumen komponen yang tidak punya usia on condition tidak ada. Mohon izin untuk BAP Rabu 16 Agustus tahun 2017. Ya, mana? Udah ada. Cukup yang mulia? Ya. Cukup ya. Baik, dari keterangan saksi Ignatius Triandono almarhum yang dibacakan tadi, apakah dari penasihat hukum maupun terdakwa ingin menanggapi? Izin yang mulia. Ya. Terima kasih atas berita acara yang dibacakan itu. Mohon kami keberatan yang mulia karena kami tidak bisa meng-cross eksaminasi terhadap keterangan tersebut, dan mohon dicatat. Keberatannya itu apakah keberatan seluruh isi keterangan atau bagaimana? Atau yang mana yang keberatan? Ada tadi berita acara yang sehubungan dengan berdasarkan keterangan orang lain, yang mengutip keterangan orang lain, kami keberatan karena berarti dia tidak mengalami langsung. Ya, nanti silahkan dituangkan di pledoi saja biar terang yang mana yang saudara keberatan. Itu ya. Izin yang mulia, Silakan. menambahkan yang mulia. Baik yang mulia, yang saya pahami yang mulia, ini kan dibacakan yang Ya. mulia. Maka ada yang dibacakan, ada yang tidak dibacakan. Ya. Karena itu kami keberatan karena ada yang tidak dibacakan. Seperti contoh BAP nomor 33. Ya. Karena prinsip dasarnya membacakan, dalam pemahaman saya dibacakan seluruhnya. Soal kemudian keberatan kami tanggapi. Tapi kalau ada yang tidak dibacakan, artinya tidak diminta oleh almarhum untuk dibacakan. Ya. Kami mohon yang majelis, poin nomor 33 kan begini pertanyaan yang mulia. Ini kan tek dako. Ya. Kan ditanyakan, jaksa membacakan, kenapa tidak dibacakan nomor 33? Ya. Kami mohon kebijakan dari yang mulia untuk memperjelas nomor 33 ini. Apakah termasuk yang dibacakan atau yang tidak dibacakan? Baik, penuntut bagaimana? Yang nomor 33 itu mau dibacakan atau Baik yang mulia, kalau memang dikehendaki dibacakan kami bisa bacakan semuanya, tapi kami kan berkaitan dengan pembuktian dakwaan kami yang mulia. Tapi kalau memang dikehendaki dibacakan semuanya, kami bisa bacakan semuanya yang mulia. Iya. Mereka sudah punya berikan mereka sudah.
Jadi silahkan aja dibacakan ulang yang belum dibacakan. Itu ya. Ya. Yang mana lagi? Nanti biar dibacakan. Nomor 33 yang saya catat. Atau begini saja biar simpel. Kan dari dari penasihat hukum kan juga sudah menerima berita acara toh. Betul. Nah, nanti barangkali kita ambil bijaknya saja. Penuntut umum ini kan semua dibacakan toh. Pada prinsipnya semua dibacakan. Ya, itu tadi Pak. Jadi yang tadi saudara bilang tidak dibacakan tadi oleh penuntut umum dianggap dibacakan. Sudah dibaca, gitu loh. Siap, izin yang mulia. Saya mohon dibacakan yang nomor 30 yang mulia. Baik. Selebihnya saya setuju untuk dia nggak dibacakan. Ya. Ya. Terima kasih yang mulia. Silakan. Tiga puluh atau 33, Pak? Oh 33. Nomor 33. Oh baik, silakan. BAP nomor 33. Saksi tidak pernah mendengar dalam pengadaan helikopter AW101 ada dana komando. Cukup. Ya, baik, yang lain dianggap dibacakan semua toh? Ya, dari terdakwa ada tanggapan? Ada yang mulia. Yang mana? Berkaitan dengan surat penawaran dari Finmekanika yang disampaikan oleh staf Diratama, staf saya kepada Iqbal. Saya agak koreksi sedikit, tapi mungkin nanti akan saya perjelas di pledoi. Saya tidak pernah ketemu dan tidak pernah mengenal Letkol Iqbal tadi. Saya baru ketemu dia di saat pre-shipment inspection di Yeovil. Itu ya? Iya. Ada lagi? Letkol Iqbal selalu berkoordinasi dengan staf saya namanya Johannes Widianto yang waktu saya konfirmasi ke beliau lupa. Itu dia. Ya. Jadi selalu dengan dia, sehingga surat dari Finmekanika itu saya tidak mengenalnya karena saya mengeluarkan surat penawaran itu dari Diratama Jaya Mandiri, bukan dari Finmekanika. Ya. Terima kasih yang mulia. Baik, karena yang memberikan kesaksian ini kan sebelum memberikan kesaksian juga sudah diambil sumpahnya dan sudah meninggal, jadi tidak bisa dikonfirmasi. Kalau keberatan nanti silakan dituangkan di pledoi ya. Majelis yang akan menilai nanti. Baik, jadi selanjutnya untuk keterangan saksi yang dibacakan cukup? Cukup ya? Cukup. Setiap